Real Madrid siapkan 4 pemain sekaligus demi Paul Pogba. Barcelona memasukkan nama pemain Brasil demi mendapatkan Lautaro Martinez. Kiper Manchester City menjadi sedikit gila setelah diabaikan. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com, 12 berita terbaik untuk Anda hari ini. Supporter Leipzig nonton dari udara. Selama Bundesliga digulirkan kembali musim ini, ada aturan tidak boleh ada penonton satu orang pun. Tetapi pendukung Leipzig ini tidak kurang akal, ia menggunakan parasut dan mungkin bantuan sedikit balon udara dan juga tali yang sangat panjang untuk mengambang selama 2 jam di atas stadion Red Bull selama pertandingan Leipzig versus Hertha Berlin tadi malam. Jadi ia nonton dengan melayang dari atas stadion. Tiket masuk stadion di Jerman termasuk murah dibandingkan 5 liga elit Eropa lainnya, hanya berkisar Rp150.000. Usahanya nonton dengan parasut, balon udara, dan tali mungkin bisa membuatnya menghabiskan 1 juta atau 2 juta rupiah. Hasil Bundesliga tadi malam. Leipzig membuang kesempatan merebut posisi kedua klasemen Bundesliga setelah hanya main imbang 2-2 melawan Hertha Berlin tadi malam. Kesempatan Red Bull untuk merebut posisi kedua klasemen Liga Jerman terbuka lebar setelah Borussia Dortmund kemarin kalah 1-0 dari Bayern München. Tim-tim 4 besar, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, dan Bayer Leverkusen semuanya kehilangan poin pada hari Rabu, tetapi 10 pemain Leipzig tidak dapat memanfaatkan kesempatan itu pada hari Kamis 28 Mei dini hari. Lukas Klostermann membatalkan gol cepat tim tamu melalui Marco Grujic. Seolah-olah Leipzig akan menang 2-1 setelah gol Patrick Schick, tetapi kemudian Christoph Piatek mencetak gol dari titik penalti selang 8 menit sebelum pertandingan usai. Hertha Berlin kini tetap tidak terkalahkan di bawah pelatih baru Bruno Labbadia dengan kekhawatiran degradasi sudah jauh di belakang mereka. Tetapi Leipzig yang berada di urutan ketiga masih memiliki banyak pekerjaan agar bisa lolos ke Liga Champions, di mana mereka telah mencapai perempat final pada musim ini. Hanya 4 poin yang memisahkan Dortmund di posisi kedua dan Bayer Leverkusen di posisi kelima setelah akhir pekan yang sulit. Juara bertahan Bayern München unggul 7 poin di atas BVB. Sementara itu, tim dengan basis penggemar terbesar kedua di Bundesliga, Schalke, kalah lagi untuk ketiga kalinya dalam waktu 12 hari saja sejak kompetisi dimulai kembali 16 Mei lalu. Setelah kalah 4-0 di tangan Borussia Dortmund, mereka kalah dari tim degradasi Augsburg dengan skor 3-0 akhir pekan lalu, dan tadi malam kalah lagi 2-1 di tangan Fortuna Düsseldorf. Horor mengerikan kiper Hertha Berlin. Ini merupakan adegan yang tidak ingin dilihat lagi oleh kiper Hertha Berlin, Rune Jahrstein. Dalam satu serangan oleh Patrick Schick, ia menangkap bola sejenak, tetapi momentum yang dibawa oleh si bundar menyebabkan bola lepas dan bergulir ke gawangnya sendiri menjadi gol kedua Leipzig tadi malam. Beruntung mereka tidak kalah, masih ada tendangan penalti dari Christoph Piatek yang memastikan skor imbang 2-2. Manchester United siap merebut pemain Valencia. Manchester United dilaporkan sedang mempersiapkan transfer musim panas untuk penyerang Valencia Ferran Torres. Pemain berusia 20 tahun itu telah tampil mengesankan bagi Los C selama musim ini, mencetak 6 gol dan mencatatkan 7 assist dalam 35 penampilan di semua kompetisi. Kontrak sang pemain Spanyol itu di Valencia akan berakhir musim panas mendatang dan ada spekulasi meluas seputar masa depannya selama beberapa bulan terakhir. Real Madrid, Liverpool, Barcelona, dan Borussia Dortmund adalah beberapa klub yang diyakini tertarik dengan sang penyerang menjelang musim yang baru. Namun Manchester United juga memburu pemain internasional Spanyol U21 itu dengan setan merah dikatakan siap untuk melakukan tawaran sangat besar. Ferran Torres telah mencetak 4 gol dalam 25 pertandingan La Liga musim ini, sementara ia juga berhasil melepaskan 2 gol dan 2 assist dalam 6 penampilan babak penyisihan grup Liga Champions untuk The Bats. Juventus minta mantan pemain Ajax Amsterdam. Dengan Arthur Melo menolak untuk meninggalkan Barcelona, Juventus ganti meminta Frenkie de Jong untuk kesepakatan barter dengan Miralem Pjanic. Beberapa sumber mengatakan kemarin bahwa Arthur tidak akan menerima transfer keluar apapun dari Camp Nou musim panas ini, mengacaukan pertukaran pemain yang direncanakan dengan Pjanic.
Karena kedua klub dan Miralem Pjanic masih sepenuhnya menyetujui kesepakatan itu, mereka berusaha mencari nama alternatif yang dapat pindah ke Turin. Menurut laporan RMC Sport, salah satu kandidat itu adalah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong. Dia dapat bereuni kembali dengan mantan rekan satu timnya, Matthijs de Ligt, dan de Jong belum sepenuhnya betah di Barcelona. Namun pemain berusia 23 tahun itu menelan biaya sebesar 1,2 triliun rupiah hanya 1 tahun silam, dan Barcelona tidak akan menerima membiarkannya pergi begitu cepat. Pelatih asal Belanda Louis van Gaal mengatakan pada bulan Maret bahwa Frenkie de Jong seharusnya pergi ke Juventus. Barca lebih butuh pemain dengan tipe Matthijs de Ligt daripada Frenkie de Jong. Chelsea minati kiper Dortmund. Chelsea sedang mempersiapkan transfer mengejutkan 270 miliar rupiah untuk kiper Borussia Dortmund Roman Bürki. Bintang Swiss itu akan menjadi pengganti kiper Spanyol Kepa Arrizabalaga yang kini sudah menjadi figur tidak disukai di Stamford Bridge. Dan The Blues akan menawar murah harga Roman Bürki itu karena ia hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya. Bürki, 29 tahun, telah memainkan lebih dari 150 pertandingan untuk klub Bundesliga tersebut dan siap untuk pindah ke Premier League. Ini adalah pertanda lebih lanjut bahwa Kepa gagal meyakinkan bos Frank Lampard bahwa dia bisa menjadi kiper jangka panjangnya. Mengontrak Roman Bürki akan menyebabkan nasib Kepa dalam keraguan besar hanya dalam waktu 2 tahun setelah kepindahannya senilai 1,2 triliun rupiah. Kiper Spanyol berusia 25 tahun itu mulai digusur pada bulan Februari kemarin setelah serangkaian blunder. David Luiz pergi dari Arsenal. Pemain Brasil ini bisa saja pergi dari Arsenal pada musim panas ini. Sang pemain bertahan tersebut ternyata hanya mengikat kontrak selama 1 tahun saja, bukan 2 tahun seperti yang diduga semula. Menurut laporan, tidak ada tawaran perpanjangan kontrak terhadap mantan bek Chelsea tersebut. Meskipun ada pujian dari Mikel Arteta yang memintanya untuk bertahan, namun sepertinya pintu Stadion Emirates sudah dibuka baginya untuk pergi. Hal ini terjadi karena klub ingin menghemat banyak ongkos termasuk gajinya, sementara klub akan kehilangan banyak pendapatan karena gagal lolos ke Liga Champions. Saat musim ini dihentikan, The Gunners duduk di posisi ke-9 klasemen Premier League, 8 poin di bawah Chelsea yang berada pada posisi ke-4. David Luiz diperkirakan akan kembali ke klub masa remajanya Benfica di Portugal. Manchester United pertahankan Angel Gomez. Manchester United dilaporkan ingin mempertahankan Angel Gomez dan masih berharap bisa menyetujui kontrak baru dengan sang penyerang itu dalam beberapa minggu mendatang. Gomez yang terus dikaitkan dengan transfer ke Chelsea akan melihat kontraknya saat ini di Old Trafford berakhir pada akhir Juni 2020. Pemain berusia 19 tahun itu diduga enggan untuk mengikat kontrak baru di Manchester karena dia ragu soal menit bermain bersama skuad utama pada musim depan. Pemain internasional Inggris U20 itu telah tampil dalam 6 kesempatan untuk skuad Ole Gunnar Solskjaer musim ini, meskipun ia hanya bermain selama 19 menit saja di Premier League. Menurut laporan di Evening Standard, Setan Merah masih berharap bisa meyakinkan Gomez untuk mengikat kontrak jangka panjang baru dengan klub karena ia dipandang sebagai seorang bintang masa depan. Penyerang itu menjadi pemain termuda yang pernah mewakili United sejak Duncan Edwards ketika ia debut melawan Crystal Palace pada Mei 2017 dengan usia 16 tahun dan 263 hari. Sebelum melihat 4 pemain Real Madrid yang akan dipakai sebagai alat tukar untuk Paul Pogba dari Manchester United, serta seorang pemain Brasil yang ditawarkan Barcelona ke Inter Milan demi mendapatkan Lautaro Martinez, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya. Joe Hart sedikit gila diabaikan. Masih ingatkah Anda pada Joe Hart? Mantan kiper Manchester City ini mengaku depresi dan hampir gila setelah dicuekin oleh Pep Guardiola usai kedatangan sang pelatih Catalonia itu di Etihad Stadium beberapa tahun silam. Joe Hart sebelumnya adalah kiper utama Manchester City tetapi kemudian digusur oleh Claudio Bravo. Mantan bos Barcelona dan Bayern Munchen itu lebih suka Claudio Bravo karena memiliki kemampuan keterampilan kaki yang menyebabkan ia bisa membangun serangan dari arah belakang secara perlahan. Sementara Joe Hart selalu mengabaikan perintahnya untuk membangun serangan dari belakang dan ingin langsung cepat-cepat mengirim umpan lambung ke depan yang lebih besar peluangnya untuk gagal mencapai sesama pemain dan akhirnya terbuang percuma atau malah menderita sebuah serangan balik.
Tadi malam Joe Hart mengaku penggusuran dirinya dari posisi kiper utama Manchester City telah menyebabkan ia menderita sedikit gangguan jiwa. Mantan kiper Inggris itu kini merumput di Burnley. Coutinho dilibatkan untuk Lautaro Martinez. Barcelona dilaporkan akan menggunakan Filipe Coutinho sebagai gula-gula dalam kesepakatan potensial untuk pemain depan Inter Milan Lautaro Martinez. Coutinho saat ini sedang dipinjamkan ke Bayern Munchen dan dalam performa yang relatif baik untuk sang juara Jerman itu selama musim ini, menyumbangkan 9 gol dan 8 assist dalam 32 penampilan. Bayern diduga kuat tidak berminat mengontrak playmaker itu dengan kontrak permanen musim panas nanti dan ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya menjelang musim yang baru. Tottenham Hotspur dan Newcastle United adalah dua klub terbaru yang dikaitkan dengan sang pemain Brasil berusia 27 tahun itu yang tampil bagus di Liverpool sebelum tiba di Camp Nou pada Januari 2018. Menurut sebuah laporan di Italia, Barca dapat menggunakan Coutinho guna menurunkan harga Lautaro Martinez yang diminta oleh Inter sebesar 1,6 triliun rupiah. Filipe Coutinho sebelumnya pernah menjadi pemain Inter antara tahun 2008 dan 2013, mencetak 5 gol dalam 47 penampilan untuk tim asal Italia itu sebelum bergabung dengan Liverpool pada bulan Januari 2013. Real Madrid akan menukar 4 pemain demi Paul Pogba. Real Madrid masih berusaha menggoda Manchester United agar membiarkan Paul Pogba pergi pada musim panas nanti dengan menawarkan bukan 1, bukan 2, tapi 4 pemain sekaligus sebagai bagian dari kesepakatan barter. Raksasa La Liga itu telah mengejar Pogba sejak musim panas lalu dan menghidupkan kembali minat mereka pada jendela transfer musim panas nanti, meskipun tidak jelas kapan itu akan terjadi. Situasi mendung saat ini telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia sepak bola, sehingga dalam upaya untuk menghindari menawarkan uang kelewat besar bagi sang pemain Prancis itu, Real Madrid bersedia untuk menyerahkan 4 pemain sekaligus sebagai bagian dari kesepakatan ini. Martin Odegaard adalah nama yang paling menarik dari 4 nama itu, dengan Lucas Vazquez, James Rodriguez, dan Brahim Diaz semuanya juga ikut ditawarkan. Barcelona tidak akan menjual Ansu Fati. Barcelona dilaporkan telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual Ansu Fati dalam kondisi apapun selama jendela transfer musim panas ini. Pemain 17 tahun itu telah menikmati sebuah musim yang hebat di Camp Nou, mencetak 5 gol dalam 24 penampilan untuk sang juara Spanyol tersebut di semua kompetisi, termasuk 4 gol dalam 16 pertandingan La Liga. Borussia Dortmund diperkirakan telah mengidentifikasi pemain 17 tahun itu sebagai pengganti potensial untuk Jadon Sancho, sementara Juventus juga telah dikaitkan dengan transfer sang pemain. Namun menurut laporan Sport, Barca telah mengesampingkan kemungkinan penyerang itu meninggalkan klub menjelang musim yang baru. Ansu Fati baru saja menandatangani kontrak baru dengan tim Quique Setién musim panas lalu dan dikontrak oleh raksasa Catalonia itu hingga setidaknya bulan Juni 2022 dengan opsi tambahan selama 2 tahun. Sang penyerang juga menjadi pencetak gol termuda yang pernah dimiliki oleh Barca ketika ia menjaringkan gol melawan Osasuna di La Liga Agustus lalu. Sementara ia juga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions ketika dia menjebol gawang Inter Milan dalam laga babak penyisihan grup tanggal 10 Desember. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.